Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang telah menyusun dan menyiapkan sebuah dokumen yang kami tindak lanjuti, kami implementasikan dalam bentuk petunjuk teknis kepala dinas kepada seluruh satuan pendidikan di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan, yaitu untuk tingkatan PAUD di dalamnya ada TK, ada Kober, ya, dan SPS sebagainya. Kemudian untuk satuan pendidikan SD, untuk satuan pendidikan SMP, itu yang di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Kami sudah menyiapkan pedoman umum pembelajaran untuk semester ganjil 2020-2021, yaitu strategi komplementer dengan 7 metode pembelajaran. Ini kami lakukan karena menyadari tidak mungkin para guru di semua jenjang pendidikan yang ada ini melakukan hanya pembelajaran melalui daring, itu dalam jaringan, misalkan virtual ataukah melalui grup medsos dan sebagainya. Jadi menyadari itu, maka kita susun 7 metode pembelajaran dalam satu kesatuan strategi yang kami namakan strategi komplementer. Kenapa disebut strategi komplementer? Karena satu dengan lainnya, yang 7 metode ini adalah saling mengisi. Jika metode nomor 1, 2, dan 3 atau seterusnya dianggap kurang, maka dilengkapi oleh metode lainnya. Apa yang 7 itu? Yang pertama adalah pembelajaran virtual. Pembelajaran virtual ini tentu bagi sekolah yang memiliki jaringan internetnya bagus, lingkungan sekolahnya daerah tersebut punya jaringan internet bagus. Kemudian yang kedua tentu mengandung konsekuensi biaya, karena setiap siswa atau orang tua siswa akan menggunakan kuota internet. Sehingga untuk virtual kami batasi, setiap sekolah ini kalaupun yang mampu, jaringan bagus, orang tuanya mampu, hanya kami batasi 3 kali dalam sebulan maksimal. Kalau sekali, 2 kali boleh saja. Bahkan bagi sekolah tertentu tidak melaksanakan virtual pun tidak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pembelajaran tematik project. Jadi anak diberi tugas langsung berupa hal-hal yang bisa dikerjakan langsung oleh anak. Misalkan untuk anak PAUD, untuk anak SD kelas 1 dan 2, 3 itu diberi tugas untuk menanam biji tomat, kemudian ditanam, disiram, diamati pertumbuhannya dan sebagainya. Untuk kelas 4, 5, 6 SD dia diminta untuk menanam berbagai jenis bunga, maka anak akan bisa membedakan nama-nama bunga. Kemudian nanti ketika berbunga, dia anak akan tahu mana benang, mana putik, mana benang sari, kemudian lewat apa perkawinannya supaya menjadi buah dan seterusnya, tematik ya. Kemudian untuk SMP kelas 7, 8, 9 diberi tugas tentu yang bobotnya lebih lagi, misalkan bagaimana anak SMP bisa membedakan beras dan ketan. Kemudian produksi olahan berikutnya dari beras apa, dari ketan apa, dan seterusnya. Kemudian ada lagi daerah tertentu untuk mendalami tentang tanaman cikur, misalkan ya kencur, karena di Tanjung Medar itu produksi kencur. Nah, itu yang kedua tematik. Yang ketiga adalah pembelajaran melalui modul dan LKS. Nah, ini disusun oleh musyawarah guru mata pelajaran, disusun oleh musyawarah guru BK, bimbingan konseling, dan disusun oleh kelompok kerja guru. Nah, ini untuk modul dan SKS ini sesederhana mungkin, jangan sampai memberatkan siswa, sehingga catatannya adalah modul dan LKS ini menjadi beban sekolah, itu bersumber dari BOS, tidak boleh diperjualbelikan. Yang keempat adalah pembelajaran dengan cara guru kunjungan ke rumah atau istilah home visit. Nah, ini guru berkunjung ke daerah tertentu di mana di situ ada beberapa siswa dikumpulkan, guru bisa memberi tugas, mengecek, kemudian sejauh mana LKS dikerjakan dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pembelajaran melalui media televisi dan radio. Kita sudah bekerja sama dengan televisi swasta di Sumedang, televisi lokal, dan yang nasionalnya masih tetap terjadwal di TVRI. Kemudian kita juga bekerja sama dengan radio penyiaran daerah ya.
untuk memberikan menyampaikan materi-materi pelajaran di jadwal. Kemudian yang keenam yaitu pembelajaran melalui grup medsos. Saya sebutkan saja, ada yang grup WA, ada yang grup FB, ada yang IG dan sebagainya. Silahkan, itu dimanfaatkan oleh guru kelas masing-masing, oleh wali kelas masing-masing. Yang ketujuh yaitu pembelajaran dengan penugasan berkala dan terukur. Kenapa harus berkala dan terukur? Jangan sampai terulang seperti awal-awal COVID, bahwa semua guru mengasih tugas kepada anak sehingga anak merasa keberatan, orang tua misalnya merasa kewalahan. Sehingga sekarang apa yang dimaksud dengan penugasan berkala dan terukur adalah pengganti dari evaluasi harian, pengganti dari evaluasi tengah semester dan sebagainya, termasuk mengevaluasi bagaimana efektivitas strategi pembelajaran yang kita susun. Alhamdulillah, strategi pembelajaran yang kita susun ini sudah mendapat penguatan dari pakar di bidang kurikulum, yaitu dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.